Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam peribadatan kita, peribadatan yang berbasis keluarga. Kita percaya bahwa di dalam segala apa yang kita lakukan di dalam peribadatan ini, Tuhan menjamah Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga anak-anak, dan Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita memasuki ibadah. Jika kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdiri. Malam ini kita bersama-sama memulai peringatan Trihari Suci. Kita diajak untuk mengingat dan menghayati malam sebelum bangsa Israel meninggalkan Mesir dan malam terakhir ketika Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya. Ibadah Kamis Putih ini kita lakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Malam itu, Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tidak ada sesuatu yang istimewa, sebab makan bersama adalah hal yang biasa. Bahkan tawa, percakapan, semuanya berjalan sebagaimana adanya. Semua seakan-akan saling bersahabat. Yesus dalam kerendahan hatinya berkata, "Sambutlah perjamuan terakhirku. Inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati,
ia akan menghasilkan banyak buah. Malam itu ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena malam itulah di mana derita dan jalan salib ada di depan mata. Dan malam itu, iblis telah membisikkan rencana jahat di dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Dan siapakah di antara kita yang pernah atau bahkan sering berlaku seperti Yudas Iskariot, mengkhianati Yesus, menjual Yesus untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri? Untuk itu, marilah kita menguji diri, mengakui segala dosa dan lemah kita di hadapan Tuhan. Apakah saya mengakui bahwa kita dan anak-anak kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan? Apakah kita percaya bahwa penyaliban Yesus Kristus adalah tebusan yang sempurna untuk dosa kita dan anak-anak saya? Apakah kita mempunyai niat yang sungguh untuk melakukan semua kehendak Tuhan? Apa yang saya sampaikan ini juga menjadi satu alat untuk pengujian diri kita untuk nanti masuk di dalam sakramen perjamuan. Malam itu, lalu Yesus melepas jubahnya dan mengikat pinggangnya dengan kain, lalu membasuh kaki murid-muridnya. "Jika aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru telah melakukannya. Hal ini mengajar kita bahwa sebagai hamba, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati, saling membasuh, saling menerima, dan saling melayani. Saya mau ikut Yesus.
Marilah kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, bersama Tuhan Yesus dan murid-murid-Nya, dan kami semua di tiap rumah tangga, datang pada Tuhan. Kami mengingat bagaimana Tuhan Yesus yang merendahkan diri, melayani, dan biarlah kami saat ini mengingat akan kasih Tuhan yang sungguh nyata itu. Dan kini Tuhan akan memberkati kami dengan firman. Kiranya melalui firman-Mu itu Tuhan, kami senantiasa diajar untuk mengenakan diri kami sebagai seorang hamba yang percaya, hamba yang mempercayakan diri pada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Engkaulah Tuhan atas hidup kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan ayat 31 sampai 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Percayakah saudara bahwa kerendahan hati itulah yang menjadikan manusia itu berguna bagi kehidupan? Setidaknya itulah yang diajarkan oleh para leluhur Jawa melalui tembang mocopat mijil. Yang demikian, dedalane guna lawan sekti, kudu andhap asor, wani ngalah, dhuwur wekasane, tumungkule yen dipun dukani, bapang den simpangi, ana catur mungkur. Mijil ini mengajarkan sikap rendah hati adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pelayan atau hamba, agar apa yang ia perbuat, agar pelayanannya itu berguna bagi orang banyak. Namun jika kita mengamati kehidupan yang sekarang ini, justru yang terjadi adalah bahwa orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu, berlomba-lomba untuk menjadi juara satu. Justru orang terlibat di dalam lomba ungkul-ungkulan, duwur-duwuran, dan berusaha bagaimana caranya untuk menang, sehingga kekalahan adalah sebuah kondisi yang tidak bisa diterima. Akhirnya, menjadikan suasana kehidupan memandang orang lain sebagai musuh yang harus dikalahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akankah situasi yang seperti ini akan terus dipelihara? Akankah kita hidup dengan situasi yang seperti ini? Malam ini kita diingatkan, malam ini kita diajar, kita juga
menerima panggilan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Kita akan menghayati sikap hidup ini berdasarkan pengalaman bangsa Israel dan juga dengan tindakan yang telah Tuhan Yesus lakukan. Ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, diperintahkan agar mereka mengadakan perjamuan makan. Ada dua hal yang menonjol dari apa yang mereka lakukan itu. Yang pertama adalah kerendahan hati. Mereka rendah hati karena mereka mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka juga rendah hati ketika mereka menerima tetangga yang bergabung dengan mereka untuk bersama-sama menikmati perjamuan makan saat itu. Hal yang kedua yang boleh kita pelajari adalah ketaatan. Sebelum mereka makan, mereka harus menyembelih domba, anak domba jantan, dengan persyaratan yang begitu detail, dengan persyaratan yang begitu rumit. Namun mereka mengupayakan hal itu. Mereka berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan itu, makan dengan buru-buru dan darahnya dioleskan di ambang pintu. Dan akhirnya saudara-saudara, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari ketaatan itulah yang akhirnya menjadikan bangsa Israel selamat. Mereka lolos dari malaikat maut yang mencabut nyawa anak sulung. Juga dalam perjamuan makan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, di situ juga sangat jelas tentang kerendahan hati. Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya. Ia mengenakan kain dan membasuh kaki murid-muridnya. Dan juga pesan pengajaran akan ketaatan juga sangat kuat. Yesus taat akan kehendak Allah Bapa, bahwa ia menjadi anak domba Paskah yang menghapus dosa manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel di Mesir dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah satu sikap menghamba, mengenakan diri sebagai seorang hamba. Sikap menghamba ini bukanlah karena dipaksa, bukan pula karena terpaksa, bukan juga karena takut atau karena ingin mendapatkan sebuah pujian ataupun ingin mendapatkan upah. Karena sungguhnya mereka bebas melakukan itu atau tidak. Tetapi mereka mengenakan diri sebagai seorang hamba dilandasi satu sikap kesadaran dan sikap percaya. Terlebih apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membalikkan keadaan. Ia yang adalah Tuhan dan Guru, yang dihormati, yang disegani, tetapi Tuhan Yesus saat itu melakukan pekerjaan seorang hamba, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Jika kita saat ini yang telah menerima pengajaran dari Tuhan itu, marilah kita melihat di dalam diri kita merenungkan apakah selama ini kita pun sesungguhnya terlibat di dalam pertandingan ungkul-ungkulan itu. Apakah kita saat ini juga terlibat bernafsu untuk menempati tempat yang tertinggi? Kini saatnya kita membalik pemahaman kita, membalik paradigma kita. Renungkanlah ini. Di tempat tinggi, di puncak gunung,
tempatnya sangat terbatas. Tetapi di samudera ada tempat yang sangat luas. Marilah kita mengibaratkan diri kita seperti air, karena air selalu menuju tempat yang terendah. Karena sesungguhnya tempat yang tertinggi itu hanya milik Tuhan Yesus Kristus. Jika kita menjadi hamba, kita rendah, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita bekteni itu, yaitu Tuhan yang sungguh-sungguh teramat baik untuk kehidupan kita. Ia senantiasa memberkati kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Marilah kita berdoa untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Terpujilah Allah yang telah memberikan kami roti ini melalui hasil dari bumi dan dari pekerjaan kami. Biarlah ini menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah yang telah memberikan anggur ini melalui hasil dari bumi dan dari pekerjaan manusia. Biarlah ini menjadi anggur yang kekal dalam kerajaan-Mu. Berkas-berkas gandum yang berserakan dan butiran anggur yang tersebar telah terkumpul di atas meja ini dalam wujud roti dan anggur. Biarlah seluruh gereja-Mu juga bersatu sebagai satu kesatuan dalam dunia untuk menyambut kerajaan-Mu. Kami datang memuliakan Allah dan membawa ungkapan syukur kami. Dengan berfirman, Engkau telah menciptakan segala sesuatu yang baik. Engkau menciptakan manusia sebagai gambaran-Mu untuk mencerminkan kemuliaan-Mu. Engkau memberikan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup bagi setiap orang yang mau menerima baptisan dan pengudusan sebagai hamba-Mu, untuk memberikan kabar baik bagi yang lemah pada perjamuan yang telah Kristus wariskan ini. Kami mengingat kematian dan kebangkitannya dan menyambut kehadirannya sebagai roti dan anggur bersama orang-orang percaya. Kami memuliakan nama-Mu. Kuduslah Engkau ya Allah, dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Melalui perjamuan ini, berkatilah kami, dan curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami. Kiranya roti dan anggur ini menjadi lambang tubuh dan darah-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku yang dicintai Tuhan, kita bersyukur dan kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama. Kristus
yang pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, memecah-mecah dan membagikannya kepada murid seraya berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang kuberikan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada para muridnya seraya berkata, "Minumlah, inilah darahku sebagai perjanjian yang baru, tercurah bagi kamu sekalian dan untuk setiap pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Hari ini kita merayakan perjamuan malam terakhir. Kita dipanggil untuk mengenang peristiwa perjamuan malam Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Sebagai persekutuan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan dan dikaruniakan kepada seluruh umat manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam itu Tuhan Yesus mengambil roti. Ia mengucap berkat sambil memecah-mecahkannya. Lalu ia memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah. Dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa kita, makanlah. Sesudah itu, ia mengambil cawan. Lalu mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa."
mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa kita. Minumlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hamba perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan namamu, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena Ia telah memelihara kita dengan sakramen perjamuan. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama mempersembahkan sebagai tanda ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita akan mempersembahkan persembahan khusus pada saat ini atas pemeliharaan Tuhan kepada kita. Marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan di dalam amplop merah ini jika memang tersedia, atau jika tidak, Bapak Ibu bisa memasukkannya ke dalam amplop putih seperti ini dengan menuliskan tanggalnya, dan akan dikumpulkan di waktu yang akan datang di dalam ibadah-ibadah yang nanti akan diselenggarakan, atau Bapak Ibu bisa memasukkannya dalam kotak di gereja. Kita mengiringinya dengan memuji Tuhan. Hidup segar
rahmat, dan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kini kami telah dipersatukan di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami dipersatukan sebagai keluarga Allah. Kami bersyukur. Syukur kami telah kami nyatakan dengan memberikan persembahan bagi Tuhan. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah. Dan saat ini pun kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami satu pergumulan. Saat ini Tuhan, kami di dalam keterbatasan kami senantiasa beribadah di dalam rumah tangga. Biarlah kiranya ya Tuhan, dengan segala apa yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya setiap umat-Mu dikuatkan, setiap umat Tuhan diberikan perlindungan dan kesehatan, sehingga kami mampu menolong saudara-saudara kami. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang di barisan terdepan dalam mengatasi wabah corona ini. Tuhan juga lindungi, berikan kesehatan. Tuhan berikan kepada mereka semangat, pengabdian pelayanan. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Tuhan juga berkati setiap kami untuk boleh mentaati apa yang menjadi anjuran pemerintah. Mampukan juga Tuhan pemerintahan ini untuk segera mengatasi, bekerja sama dengan kami, dan gereja-Mu Tuhan juga menjadi alat untuk saluran berkat Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di segala zaman, segala abad dan segala tempat, bersama-sama dengan gereja Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Hidupilah panggilan saudara, dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Kenakanlah selalu sikap seorang hamba yang rendah, yang taat dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan berkat Tuhan menundungimu. Pergilah dalam perlindungan Tuhan, kasih-Nya senantiasa menyertai dan memberkati. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah melaksanakan ibadah keluarga saat ini. Kiranya Allah berkenan terhadap ibadah kita. Selamat melaksanakan panggilan Tuhan, tetap beribadah, jaga kesehatan, dan salam rahayu.